Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Jemaat GBSDI Celong. Selamat pagi Bapak Ibu Gembala. Kita percaya kemurahan Tuhan lebih daripada kehidupan sehingga kita bisa bertemu kembali sekalipun lewat online. Kita percaya tidak ada satupun rahmat Tuhan yang tidak diberikan kepada kita, karena sesungguhnya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini saya boleh melayani kembali. Kemurahan Tuhan boleh nyata atas hidup kita. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya yang senantiasa hidup di dalam janji-janji Allah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Jika pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa sekalipun lewat online, kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu luar biasa atas hidup kami, rahmat-Mu selalu baru atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi setiap umat Tuhan di GBSDI Celong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup di dalam janji Allah. Saya ambil dari natsnya dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita berbicara tentang sebuah perjanjian, tentu itu menjadi hal yang menarik. Apakah janji itu digenapi atau tidak? Tentu setiap janji memiliki nilai masing-masing. Nah, kita mungkin juga sudah pernah berjanji kepada seseorang, atau kita menerima janji dari seseorang. Kita bisa saja melalaikan janji itu, atau kita justru menerima kelalaian dari janji yang orang lain berikan. Tapi saat ini kita mau belajar bagaimana memahami perjanjian Allah dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan janjikan merupakan satu topik yang sangat menarik, yang penting di dalam Alkitab, ya, yang terus-menerus dibahas, sehingga Alkitab kita dibagi menjadi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat baik dalam seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada benang merah yang sangat kuat, yaitu tentang perjanjian Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah? Perjanjian Allah di dalam Alkitab diartikan sebagai sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yang seimbang untuk membuat suatu ikatan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Sebab ada juga perjanjian-perjanjian yang diperbaharui oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama tidak dibuat antara Allah dan umatnya. Karena jika antara Allah dan umatnya, kategorinya adalah antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari sesuatu yang lebih rendah. Dan itulah sebabnya kalau kita mau terus pelajari tentang janji-janji Allah dalam kehidupan kita, sampai pada akhirnya yang lebih tinggi mau menjadi sama dengan kita melalui Yesus Kristus. Tapi kita akan belajar, ada janji-janji secara global, ada janji-janji secara komunitas, ada janji-janji secara pribadi. Nah, pagi hari ini dalam kehidupan kita mulai merenungkan apa yang sudah menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak dipungkiri, janji keselamatan menjadi janji yang besar dalam kehidupan kita.
janji kehidupan kekal menjadi janji yang luar biasa. Tapi bisa saja setiap pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita menerima janji daripada Allah sendiri. Nah, apakah janji-janji yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita tergenapi, dipenuhi? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat perspektif dari janji Allah, tidak ada satupun janji yang tidak digenapi dalam kehidupan orang percaya. Segala janji Tuhan, apakah itu kecil, apakah itu besar, pasti digenapi. Mungkin hari ini kita belum melihat janji-janji itu, tapi mari kita menaruh iman percaya kita bahwa janji itu pada saatnya akan digenapi. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Yosua. Yosua seorang abdi, hamba dari Musa yang menerima janji. Bahkan ketika Allah menunjuk Yosua untuk memimpin orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, dan Allah berjanji juga akan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka. Kepada Yosua Allah berjanji untuk menyertai. Ini penting. Sama seperti Allah menyertai Musa, demikian juga Allah akan menyertai Yosua, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkan. Bapak Ibu yang terkasih, jadi bukan berarti Yosua dan segenap bangsa ini kemudian berpangku tangan, berdiam diri, menunggu saja janji-janji yang Tuhan sudah berikan. Sebab Allah juga menuntut dalam kehidupan Yosua untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sama seperti kepada kita. Allah menuntut kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, kita perhatikan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi, bagian A, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Nah, di dalam Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Perhatikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu yang terkasih, artinya Tuhan betul-betul memenuhi apa yang sudah menjadi janji lewat perkataannya. Maka ketika Yosua di akhirnya Yosua 23:14, Yosua berani berkata, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insya Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi Yosua mulai mengulang, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, supaya terus mengingat Tuhan Allah yang hidup itu yang menggenapi semua janjinya. Dalam firman-Nya yang kita baca, dikatakan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, banyak sekali kekayaan. Ada bulan-bulan tertentu seluruh Israel terlihat hijau. Dan ini adalah janji penggenapan. Tidak ada satupun Israel terlihat tandus. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian kepada orang-orang Israel yang kemudian terus menjaga, sehingga daerah-daerah di sekitarnya menjadi daerah-daerah yang diberkati.
Apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua? Menjanjikan kelimpahan susu dan madu, menjanjikan setiap tempat diinjak menjadi milik kepunyaannya, menjanjikan satu penyertaan Tuhan dengan perkataan, aku akan menyertai engkau. Nah, yang menjadi pelajaran kita hari ini, pagi ini, bagaimana pribadi Yosua menerima penggenapan janji Tuhan secara penuh. Sekali lagi, bagaimana Yosua menerima penggenapan janji Tuhan secara penuh? Karena bisa saja ada janji-janji Tuhan yang belum dipenuhi dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak memenuhi. Hanya perlu waktu. Kita akan belajar yang pertama. Yosua sadar betul. Yosua yakin betul siapa yang memberikan janji dan apa isi janjinya. Kalau kita lihat dalam Yosua pasal yang pertama, ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, dan seterusnya. Jadi fokusnya Yosua kepada siapa yang memberi janji. Yosua berpegang kepada janji-janji yang sudah diberikan kepada Musa. Tapi Yosua juga melihat satu pribadi yang berjanji kepadanya. Dan apa janjinya? Jadi miliki satu keyakinan siapa yang berjanji. Seringkali kita mengharapkan janji manusia, dan janji manusia itu mengecewakan. Kemudian kita sakit hati. Tapi kalau kita melihat pribadi Tuhan yang berjanji atas kehidupan kita, maka tidak ada satupun alasan untuk kita kecewa. Jadi mulai fokus, mulai pikirkan, mulai arahkan cara pandang kita bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun mungkin kita juga menganggap itu sebagai kelalaian. Kita menganggap waktu Tuhan tidak tepat. Ada pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, kalau kita menyadari ada waktu Tuhan yang terbaik dan kita menaikkan pujian itu, maka sadari penggenapan itu adalah milik Tuhan. Jadi yang kedua, sadar akan waktu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dikatakan Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang berangkat ke Sitim, sampailah mereka di sungai Yordan dan bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Kata waktu bangun pagi-pagi itu ada waktu, kesempatan. Jadi waktu Tuhan itu waktu yang menggenapi, bukan waktu kita. Sadari. Yang kedua, penggenapan itu punya waktu. Bahkan bukan sekedar kronos. Hari ini kita minta, hari ini kita minta digenapi. Bukan, karena yang berjanji Tuhan. Tuhan yang berjanji dan Tuhan akan memberikan waktunya. Seringkali waktu Tuhan itu menjadi kairos, sebuah kesempatan-kesempatan yang menjadi jawaban atas penggenapan. Bukan sekedar Tuhan berjanji hari ini, besok menggenapi. Tuhan berjanji tahun ini, tahun depan menggenapi. Jadi yang kedua, menyadari waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Dan yang ketiga, ini yang menjadi bagian kita, yaitu taat akan apa yang Allah perintahkan. Di dalam Yosua 6 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa, dan haruslah engkau mengelilingi kota itu, dan seterusnya.
Artinya, Yosua mengambil bagian dari apa yang harus dilakukan. Yosua tidak hanya berpangku tangan menunggu, kemudian Tuhan menggenapi, dan semua bangsa kalah. Yosua tetap melakukan peperangan, pendudukan. Nah, berapa banyak kita hanya berpangku tangan mengharapkan tanpa kita melakukan bagian dalam kehidupan kita dalam penggenapan janji Tuhan. Jadi ini penting dalam kehidupan kita menyadari ada bagian-bagian yang Tuhan kerjakan, tetapi ada bagian dalam kehidupan kita yang akan kita kerjakan. Hal yang keempat adalah bagaimana kita punya komitmen. Komitmen untuk terus menjaga penggenapan-penggenapan sudah kita terima. Di dalam Yosua 24 ayat 15 dan 16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, perhatikan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa ini menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi kalau kita lihat bagaimana Yosua berkomitmen, dimulai dalam dirinya, dimulai dengan keluarganya. Kata beribadah itu menjadi poin penting, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menggenapi dan akan terus menggenapi. Berapa banyak kita gagal menjaga janji yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Banyak orang berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Setelah usahanya naik, berhasil, diberkati. Tidak jarang orang kemudian mulai meninggalkan Tuhan. Mulai lalai terhadap apa yang sudah dikomitmenkan untuk menjaga penggenapan itu. Jadi Allah meminta Yosua untuk meyakini penyertaannya dengan berani memimpin bangsa ini. Karena ini penting sekali. Mereka terus menjaga. Dimulai dari satu sikap pribadi Yosua. Dimulai dari satu sikap keluarga yang benar untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ilustrasi yang menarik. Ada dua orang petani yang sedang menantikan hujan. Karena di tempat ini atau di tempat itu pertanian yang mengandalkan hujan. Nah, seorang petani menunggu waktu hujan tiba dengan terus mulai menggarap tanahnya, membersihkan, kemudian menggemburkan, sekalipun hujan belum datang. Dia mulai mengolah sedemikian rupa tanahnya. Karena dalam pikirnya, jika hujan tiba, saat menanam dimulai, maka dia melakukan terus-menerus. Petani yang kedua, petani yang tidak melakukan atau tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menanti di rumahnya. Kalau hujan datang, saya akan melakukan menanam, saya akan memulai. Yang menjadi pertanyaan, petani manakah yang lebih siap untuk menanam jika hujan datang? Artinya kita belajar dari ilustrasi ini. Ada banyak orang yang menjadi petani pertama, yang selalu melakukan bagian-bagiannya. Sehingga ketika penggenapan janji itu ada, dia menjadi satu pribadi, satu komunitas yang sudah siap menerima penggenapan janji dan menjaga janji. Tetapi ada sekelompok orang juga yang menjadi seperti petani yang kedua, hanya mengharapkan penggenapan janji tanpa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, kekecewaan kita akan apa yang orang ingkari dalam perjanjian
seringkali kita pakai standarnya kepada Tuhan. Maka tidak jarang seringkali kita berhenti pada janji Allah dan mengklaim secara sepihak janji itu untuk diri kita. Bahkan ketika janji itu tidak tergenapi, kita berani berkata bahwa Tuhan, Allah yang berjanji, tidak menepati. Kita marah kepada Tuhan, menganggapnya ingkar janji. Dan kita sering lupa dalam janji itu apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Tidak sedikit orang mengklaim Tuhan sudah berjanji dalam hidupnya, tapi sebenarnya itu bukan janji Tuhan. Itu klaim diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita percaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya kemurahan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan memenuhi janji-janji sesuai dengan waktu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menerima janji dan siap menjaga janji itu. Kau berkati jemaat ini dalam nama Yesus Kristus. Kasih anugerah Tuhan tercurah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Berkati Tuhan dalam setiap beban pergumulannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan percaya kita tetap menggunakan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Saling menjaga dan Tuhan memberkati. Amin.